Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adi Surya. Untuk kali ini Bapak akan meneruskan materi pembahasan PPKN kelas 7 MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Bab yang kelima, pertemuan ke-8, subbab materi bagian C tentang mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Oke, bagi kalian yang belum menonton video pembahasan sebelumnya, silakan tonton video sebelumnya supaya lebih paham dan lebih nyambung dengan pembahasan pada hari ini. Oke, sebelum itu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak penjelasan dari video berikut. Oke, adapun pembahasan dalam video ini atau materi pertemuan kali ini yaitu tentang kerjasama dalam kehidupan di sekolah itu seperti apa. Terus juga yang kedua adalah kerjasama dalam kehidupan masyarakat itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah kerjasama dalam kehidupan sekolah. Nah, manusia dalam kehidupannya selalu bekerja sama dengan orang lain. Disadari atau tidak gitu ya, bahwa hidup manusia akan berjalan apabila ada kerjasama satu sama lain. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak ya. Nah, saya mengulas kembali pengertian dari kerjasama, di mana kerjasama itu merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sekali lagi, kerjasama itu merupakan kegiatan usaha. Usaha itu mau usaha apa, bersih-bersih gitu ya, ataupun usaha yang lainnya. Pokoknya yang dilakukan oleh satu orang atau lebih gitu ya, untuk mencapai tujuan bersama ya. Jadi memiliki tujuan, sama-sama memiliki tujuan ke depannya. Itu bukan tujuan satu orang melainkan tujuan banyak orang ya. Nah, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong. Oke, jadi wujud kerjasama dalam masyarakat yaitu salah satunya adalah kegiatan gotong royong. Contohnya gotong royong apa? Gotong royong perbaiki jalan, sanitasi atau bersih-bersih lingkungan dan yang lain-lain. Nah, gotong royong yang di dalamnya terdapat unsur kerjasama dapat dilaksanakan dalam berbagai lingkungan kehidupan ya. Lingkungan apa saja? Yaitu lingkungan sekolah, lingkungan kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bentuk gotong royong ini bisa dilaksanakan di berbagai lingkungan, bukan hanya di lingkungan masyarakat saja, melainkan di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, di sekolah kerjasama dilaksanakan didasarkan rasa saling membantu dan saling menyayangi, mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dewan guru, staf, komite sekolah, dan peserta didik. Jadi di sekolah diperlukan suatu kerjasama itu ya, yang didasarkan rasa saling membantu dan rasa saling menyayangi. Oke, coba bayangkan kalau misalkan di sekolah kita tidak ada kerjasamanya, mulai dari kepala sekolah, dewan guru, terus staf, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, dan peserta didik. Itu kalau tidak ada kerjasamanya, pasti yang sudah ada visi dan misi dari sekolah tersebut itu tidak akan tercapai gitu ya, karena tidak ada kerjasamanya ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara menumbuhkan semangat kerjasama di lingkungan sekolah? Yang pertama adalah tentukan dan raih tujuan bersama. Nah, maksud dari tentukan dan raih tujuan bersama yaitu semua sekolah memiliki visi dan misi sebagai tujuan bersama
sebuah sekolah yang disusun dan ingin diraih oleh warga sekolah. Nah, visi dan misi sekolah hendaknya diketahui semua warga sekolah dan semua warga sekolah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan bersama tersebut ya. Jadi warga sekolah itu siapa saja? Tadi ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf TU, terus dewan guru, peserta didik, komite. Nah, itu harus mengetahui tugasnya masing-masing supaya bisa mencapai tujuan dari visi dan misi setiap sekolah tersebut. Yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif menyusun dan melaksanakan aturan sekolah ya. Yang ketiga adalah laksanakan aturan sekolah. Nah, maksud dari laksanakan aturan sekolah itu peraturan sekolah apabila ditaati akan membentuk sekolah tersebut menjadi sekolah yang tertib. Nah, kalau sebuah sekolah tidak ditaati aturannya gitu ya, maka sekolah tersebut tidak akan menjadi tertib atau kacau gitu ya. Semau mereka berbuat. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat adalah selalu bekerja sama. Nah, maksud dari selalu bekerja sama itu yaitu jangan memandang rendah peserta didik lain sehingga dia tidak pernah diajak kerjasama. Mungkin saja peserta didik yang pendiam memiliki banyak ide dan gagasan. Oke, jadi ini untuk dewan guru ketika misalkan dalam bekerja sama, jadi jangan membeda-bedakan peserta didik gitu ya. Jangan dipilih peserta didik yang selalu aktif, yang selalu pintar. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Terus juga untuk sebagai siswa, posisi sebagai siswa jangan memilih-milih dalam bekerja sama misalkan dengan teman kalian. Ketika teman kalian itu selalu berdiam atau tidak terlalu aktif. Nah, kemungkinan teman-teman kalian yang selalu diam dan tidak aktif itu kemungkinan mereka memiliki ide-ide yang sangat bagus. Jadi bekerja sama itu boleh dengan siapapun ya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan dalam bekerja sama ya. Nah, yang selanjutnya adalah tidak membuat masalah. Maksud dari tidak membuat masalah kan di kelas terkadang ada saja sumber konflik. Misalnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas piket. Sumber konflik tersebut dicegah agar tidak meruncing dan merusak suasana kelas. Ya, seperti itu. Jadi tidak membuat masalah banyak sekali, bukan hanya tidak mengerjakan piket di kelas. Terus juga bekerja sama misalkan ketika bersih-bersih di luar gitu ya, setiap Jumat atau setiap Sabtu ataupun setiap masing-masing sekolah itu ketika melaksanakan bersih-bersih ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Jadi diusahakan tidak membuat masalah. Jadi harus mengikuti semua aturan yang ada. Terus juga yang selanjutnya adalah saling percaya. Nah, jika kepercayaan antar peserta didik hilang, sulit terbentuknya kerjasama. Membiarkan situasi yang saling tidak percaya antar peserta didik dapat memicu konflik. Jadi ini sebagai guru, jadi jangan menghilangkan kepercayaan dari peserta didik, yaitu sulit terbentuknya kerjasama gitu ya. Nah, ketika itu dibiarkan, maka situasi yang saling tidak percaya antar peserta didik akan memicu terjadinya konflik. Jadi diberikan kepercayaan kepada peserta didik supaya bekerja samanya itu bisa berjalan. Yang selanjutnya adalah saling menghargai dan memberikan penghargaan. Nah, maksud dari saling menghargai dan memberikan penghargaan itu di dalam kehidupan sekolah akan semakin baik apabila seluruh peserta didik dapat saling menghargai. Jadi tidak boleh membeda-bedakan itu ya, antar sesama teman ya, baik itu teman sekelas atau seangkatan atau kakak kelas atau adik kelas. Memberikan penghargaan seperti dengan mengucapkan terima kasih ataupun memuji teman akan meningkatkan rasa pertemanan di sekolah. Jadi ungkapan yang ringan kita ucapkan ketika memberikan penghargaan adalah salah satunya dengan mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kerjasama dalam kehidupan masyarakat. Nah, di dalam masyarakat banyak kita jumpai berbagai konflik yang bekerja dan saling membantu
seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat ditakar dari peran masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Ya. Nah, bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yaitu diantaranya peserta didik ikut serta dalam kegiatan masyarakat, misalnya dalam kegiatan kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bentuk-bentuk hubungan kerjasama dalam lingkungan masyarakat diantaranya adalah peran peserta didik yaitu bisa mengikuti. Jadi peran peserta didik salah satunya adalah mengikuti kerja bakti di masyarakat, terus juga perayaan hari besar nasional atau keagamaan. Jadi berpartisipasi dalam mengikuti perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan, misalkan jadi salah satu panitia, ataupun misalkan ketika ada lomba-lomba dalam hari besar keagamaan itu bisa menjadi peserta, lalu juga mengikuti kegiatan sanitasi dan sebagainya. Nah, sekolah secara khusus juga dapat melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, misalnya dalam bentuk baksos atau bakti sosial, yaitu untuk masyarakat yang kurang mampu ataupun yang terkena musibah atau bencana. Nah, sekarang kan kita sedang terkena bencana wabah virus corona. Nah, jadi dengan adanya wabah ini, jadi ketika kita memiliki rezeki lebih, jadi kita bisa mengumpulkan bersama teman-teman atau bersama sekolah untuk melaksanakan baksos dan memberikan nanti misalkan baik itu berupa uang, yaitu memberikan kepada pihak yang terkena musibah atau terkena bencana tersebut. Terus juga ada kegiatan bazar sekolah dengan memamerkan hasil karya peserta didik, termasuk pementasan karya tulis, karya seni, dan karya keterampilan pada saat HUT Republik Indonesia dengan melibatkan berbagai masyarakat. Nah, hal ini akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungannya demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Jadi ada perannya antara sekolah dengan masyarakat gitu ya. Terus juga bagi sekolah sendiri, kegiatan tersebut dapat melatih para peserta didiknya untuk lebih mudah dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi tidak hanya mendapatkan teori atau materi di dalam sekolah saja, melainkan mereka sudah bisa praktik atau sudah bisa bersosialisasi, interaksi dengan masyarakat luar gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mewujudkan kerjasama antar sesama warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah warga negara bekerja sama dengan pemerintah dan pembangunan nasional yang dengan cara membayar pajak. Jadi warga negara bisa bekerja sama dengan pemerintah gitu ya dalam pembangunan nasional, yaitu salah satunya dengan wujud nyatanya yaitu masyarakat harus bisa membayar pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor, mobil gitu ya, bumi dan bangunan, dan yang lain-lain. Terus juga menyelenggarakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional yang diatur oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah sudah menetapkan misalkan tanggal berapa untuk merayakan peringatan hari besar keagamaan misalkan ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program-program dari pemerintah. Nah, jadi kalian sebagai peserta didik harus mampu berperan aktif atau ikut serta dalam mendukung pelaksanaan setiap program-program yang disediakan oleh pemerintah. Nah, itu beberapa kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat kita lakukan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Nah, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, walaupun berbeda suku bangsa, adat istiadat, agama, dan bahasa daerah, merupakan salah satu pencerminan kepribadian luhur bangsa Indonesia ya. Jadi salah satu cermin kepribadian dari bangsa Indonesia itu kita harus bekerja sama meskipun kita berbeda suku, adat istiadat, agama, bahasa daerah gitu ya.
Nah, kerjasama antar anggota masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Terus juga persatuan dan kesatuan bangsa yang makin kokoh atau kukuh merupakan modal kuat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat dan nanti akan ada penugasan pada bab ini. Silahkan nanti dilihat WA-nya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.